Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya FA Elsa Mora Kunarto dengan NIM 250201022209 dari kelas MJ826 hendak mempresentasikan penerapan Big Data dan AI dalam optimalisasi model bisnis e-commerce fashion. Yang pertama, pendahuluan dari model bisnis e-commerce fashion itu sendiri. Model bisnis e-commerce fashion memiliki alur transaksi yang terstruktur dan mudah diamati. Aktivitas bisnis pada platform e-commerce menghasilkan data dalam volume yang sangat besar, cepat, dan memiliki variasi yang beragam. Mengambil contoh dari Shopee, aktivitas ini sangat relevan untuk penerapan Big Data karena melibatkan berbagai aspek operasional seperti pencatatan transaksi, riwayat log pelanggan, proses distribusi, hingga layanan konsumen. Sistem informasi yang telah berjalan akan dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan AI atau Artificial Intelligence. Yang pertama adalah manfaat penerapan AI pada diagram sistem informasi. Manfaat pertama yang dapat diambil adalah yaitu proses transaksi. Proses transaksi dengan customer, AI sendiri dapat mempersonalisasi rekomendasi produk. AI dapat menganalisis clickstream, riwayat pencarian, wishlist pelanggan. Sebagai contoh, kalau saya sendiri sering browsing tas, maka AI akan secara otomatis merekomendasikan produk serupa atau pelengkap dengan akurasi tinggi di halaman beranda saya. Kemudian AI dapat mendeteksi penipuan atau fraud detection. AI mampu memantau anomali pada metode pembayaran. Sistem secara real-time dapat memblokir atau menandai transaksi yang mencurigakan, sehingga memberikan keamanan berlapis saat pelanggan melakukan checkout. Kemudian dari sisi proses produksi, dalam konteks e-commerce fashion, proses produksi sudah difokuskan pada pengelolaan stok dan pemenuhan pesanan. AI memberikan manfaat dalam prediksi permintaan atau demand forecasting. Dengan menganalisis data historis dan tren mode, AI memprediksi barang apa saja yang akan laris, sehingga gudang dapat menyesuaikan stok sebelum melonjakan permintaan terjadi. Kemudian, AI juga dapat mengoptimasi gudang, yaitu mengoptimalkan alur kerja di dalam gudang, seperti merekomendasikan rute picking dan packing paling efisien bagi staf saat memproses pesanan. Kemudian ada manfaat dari optimasi rute distribusi. Manfaat tersebut adalah yang pertama, paket yang telah siap diserahkan kepada mitra logistik dapat dioptimalkan pengirimannya menggunakan AI. Manfaat utamanya adalah optimasi rute cerdas. AI memproses data lalu lintas, kondisi cuaca, dan jarak untuk merekomendasikan rute pengiriman tercepat kepada kurir. AI juga memberikan estimasi waktu kedatangan barang atau Dynamic Estimated Arrival atau Dynamic ETA yang lebih akurat dan diperbarui secara berkala, sehingga pelanggan dapat melacak pesanan dengan ekspektasi yang presisi. Kemudian dari sisi layanan konsumen, layanan pelanggan saat ini dilakukan melalui berbagai kanal seperti chat, email, dan media sosial. Penerapan AI seperti chatbot berbasis Natural Language Processing atau NLP memungkinkan e-commerce melayani pertanyaan dasar atau komplain selama 24 jam. AI juga bermanfaat untuk melakukan sentiment analysis terhadap teks ulasan, keluhan, dan alasan retur dari pelanggan. Data ini langsung dikategorikan untuk mengevaluasi kualitas produk secara instan. Kemudian ada rancangan dan penerapan Big Data AI. Untuk menampung seluruh luaran data dari aktivitas transaksi, stok barang, logistik, hingga layanan konsumen, diperlukan arsitektur Big Data yang terintegrasi. Yang pertama ada ingestion. Seluruh data dari aktivitas pelanggan seperti log clickstream, log aplikasi, data stok dari warehouse management system, dan data layanan pelanggan diekstraksi baik secara batch maupun near real time.
Kemudian dari data lake, data mentah dengan berbagai format seperti structured, semi-structured, atau unstructured disimpan di dalam data lake menggunakan framework seperti Hadoop atau HDFS. Penyimpanan ini menggunakan pendekatan skema on-read, di mana struktur data baru ditentukan saat proses analisis dilakukan. Kemudian, AI processing. Model AI dan machine learning langsung mengakses data lake untuk melakukan komputasi. Dan yang terakhir, data warehouse. Data yang telah dibersihkan, diagregasi, dan dianalisis oleh AI, kemudian dimasukkan ke dalam data warehouse. Hasil akhirnya divisualisasikan melalui dashboard interaktif yang dapat diakses oleh manajemen untuk memantau KPI operasional dan laporan keuangan. Kemudian, keunggulan rancangan Big Data dan AI Machine Learning yang saya usulkan. Yang pertama jelas menekan resiko stock dan overstock yang pada akhirnya akan mengakibatkan efisiensi persediaan. Penggabungan data historis, tren, dan kecepatan pergerakan stok yang dianalisis menggunakan machine learning menghasilkan model forecasting yang akurat. Perusahaan tidak perlu menimbun barang yang tidak perlu sehingga menekan biaya persediaan secara drastis. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan dengan membangun segmentasi mikro, memungkinkan AI memberikan rekomendasi yang sangat relevan yang berujung pada peningkatan rasio konversi dan nilai transaksi pada e-commerce. Kemudian ada membangun budaya keputusan berbasis bukti. Perusahaan bertransformasi dari sekedar memilih banyak data atau data rich menjadi kaya akan wawasan atau insight rich. Pemantauan data secara real-time memungkinkan perusahaan mengidentifikasi lonjakan retur atau keluhan lebih awal dan melakukan perbaikan sistematis dengan cepat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.